Halo semuanya. Kembali lagi bersama Sarjana Gagal. Kali ini Sarjana Gagal akan membahas tentang sejarah karapan sapi dari Madura. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, share dan subscribe. Karapan sapi Madura, Keraphan Sape, merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu. Tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut. Dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit. Beberapa kota di Madura menyelenggarakan karapan sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahun, dengan pertandingan final pada akhir September atau Oktober di eks-kota Karesidenan, Pamekasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden. Pada bulan November tahun 2013, penyelenggaraan piala presiden berganti nama menjadi piala gubernur. Awal mula karapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian. Sebagai gantinya orang-orang Madura mengalihkan mata pencahariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani khususnya dalam membajak sawah atau ladang. Adapun perbedaan yang sangat mencolok karapan sapi tempo dulu dengan saat ini sebagai berikut. 1. Terdapat ubeo rampe dan ritual sebelum pelaksanaan unuk memohon keselamatan diiringi musik saronen. 2. Menggunakan sapi-sapi dengan badan berukuran besar. 3. Tiap sapi dihias semeriah mungkin. Keleles dengan ukiran kayu yang indah. Bendera umbul-umbul. Hingga payung 4. Tiap kelompok karapan sapi dijaga oleh seorang penjageh yang bertugas menjaga keselamatan sapi supaya terhindar dari kecurangan dari peserta lain. Biasanya penjageh didatangkan dari Ponorogo yang merupakan seorang warok yang terkenal ahli dalam bertarung. Penjageh dari Ponorogo kerap berdiri dan menari-nari di atas gawangan kaleles karapan sapi yang menunjukkan barang siapa saja yang mengganggu sapi yang dijaganya akan berurusan dengannya. Dipilihnya seorang penjageh dari Ponorogo bukan tanpa alasan. Selain menekan angka kecurangan juga menghindari terjadinya balas dendam peserta lain apabila penjageh itu adalah orang Madura sendiri. Karapan sapi sekarang 1. Tidak ada ubeo rampe maupun ritual. Hanya bacaan doa saja. 2. Menggunakan sapi-sapi berukuran kecil keleles kaerapan minimalis. Tidak ada hisan yang meriah. 3. Penjage oleh orang Madura sendiri. Pelaksanaan karapan sapi dibagi dalam 4 babak, yaitu babak pertama. Seluruh sapi diadu kecepatannya dalam 2 pasang untuk memisahkan kelompok menang dan kelompok kalah. Pada babak ini semua sapi yang menang maupun yang kalah dapat bertanding lagi sesuai dengan kelompoknya. Babak kedua atau babak pemilihan kembali. Pasangan sapi pada kelompok menang akan dipertandingkan kembali. Demikian sama halnya dengan sapi-sapi di kelompok kalah. Dan pada babak ini semua pasangan dari kelompok menang dan kalah tidak boleh bertanding kembali kecuali beberapa pasang sapi yang menempati kemenangan urutan teratas di masing-masing kelompok. Babak ketiga atau semifinal. Pada babak ini masing-masing sapi yang menang pada masing-masing kelompok diadu kembali untuk menentukan 3 pasang sapi pemenang dan 3 sapi dari kelompok kalah. Pada babak keempat atau babak final, diadakan untuk menentukan juara I, 2, dan 3 dari kelompok kalah. Karapan sapi dikritik berbagai pihak seperti Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah daerah di Madura karena tradisi kekerasan rekeng yang dilakukan pemilik sapi. MUI Pamekasan sudah memfatwakan haram mengenai tradisi rekeng karena dinilai menyakiti sapi. Dan Gubernur Jawa Timur melalui instruksi gubernur sudah menyatakan pelarangan tradisi rekeng. Namun tradisi ini masih berlanjut di kalangan pelaku karapan sapi. Tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Bahkan status sosial pemilik sapi karapan terangkat jika sapinya menjadi juara. Pasalnya, hewan ini sering dijadikan bahan investasi dengan cara dilatih dan dirawat sebelum bertanding. Dengan begitu, sapi karapan akan menjadi sehat, kuat, dan bisa memenangi perlombaan. Biaya pemeliharaan sepasang sapi karapan bahkan cukup fantastis, berkisar antara 4 juta rupiah hingga 25 juta rupiah per bulannya. Biaya tersebut digunakan untuk membeli pakan, obat-obatan maupun pemeliharaan lainnya.
Terkadang sapi karapan diberi aneka jamu dan puluhan telur ayam per hari, terutama menjelang diadu di arena perlombaan. Tradisi karapan sapi banyak melibatkan masyarakat luas. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles. Ada juga tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas. Selanjutnya, terdapat tukang getak yang bertugas menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, serta tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi. Terakhir, ada tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan.